Hai, perkenalkan, nama saya Ricardo. Saya dari kelas 10 Oto 4. Kali ini, saya akan membahas mitigasi bencana alam longsor. Kita harus tahu dulu, apa itu longsor? Nah, longsor adalah pergerakan tanah, batuan, atau material lain dari lereng gunung atau bukit. Pergerakan ini dapat terjadi secara tiba-tiba atau lambat, dan dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari kerusakan infrastruktur hingga hilangnya nyawa. Berikut adalah dampak dari longsor bagi manusia. 1. Korban jiwa. Kedua, kerusakan infrastruktur. Ketiga, kerugian ekonomi. Keempat, pengungsian. Kelima, gangguan sosial. Keenam, biaya penanggulangan besar. Ketujuh, wabah penyakit. Dan yang terakhir, transportasi terhambat. Adapun dampak dari longsor bagi lingkungan. 1. Kerusakan lahan. Kedua, hilangnya vegetasi. Ketiga, gangguan ekosistem. Keempat, kondisi lahan kritis. Kelima, banjir bandang. Keenam, erosi tanah. Ketujuh, pencemaran ekosistem sungai. Dan yang terakhir, kerusakan hutan lindung. Sebelum bencana longsor terjadi, berikut adalah langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko dan dampak yang ditimbulkan. 1. Menanam pohon untuk menahan tanah. Akar pohon bisa memperkuat struktur tanah dan mencegah longsor, karena tanah jadi lebih stabil saat hujan deras. Kedua, tidak membangun rumah di lereng curam atau tebing. Lereng curam rawan longsor, jadi membangun rumah di sana sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa saat bencana datang. Yang ketiga, membuat sistem terasering. Terasering atau sawah bertingkat menghambat laju air hujan. Ini membantu menjaga kestabilan tanah di perbukitan. Teknik ini juga mengurangi risiko erosi. Keempat, membuat saluran air yang baik. Saluran air membantu mengalirkan air hujan dengan lancar. Tanpa saluran, air akan menggenang dan membuat tanah labil. Pastikan saluran tidak tersumbat sampah atau lumpur. Saat bencana longsor terjadi, penting bagi kita untuk tetap tenang dan mengambil langkah yang tepat. Berikut tindakan darurat yang harus dilakukan. 1. Segera menjauh dari lokasi longsor. Tinggalkan area longsor dan cari tempat yang lebih tinggi. Jangan mencoba menyelamatkan barang, utamakan nyawa. Longsor bisa terjadi dalam hitungan detik. Kedua, tetap tenang dan bantu evakuasi keluarga. Jangan panik agar bisa berpikir dengan jernih. Ajak anggota keluarga untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Komunikasi dan kerjasama penting saat bencana. Ketiga, matikan listrik dan gas jika sempat. Ini penting untuk mencegah kebakaran atau ledakan. Tapi, lakukan hanya jika masih aman dan memungkinkan. Jika tidak sempat, fokus pada evakuasi dulu. Keempat, ikuti arahan petugas atau sirine peringatan. Patuhi instruksi dari BPBD, polisi, atau relawan. Mereka lebih tahu jalur evakuasi dan area aman. Jangan bergerak sendiri tanpa informasi jelas. Setelah bencana longsor berlalu, ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan pasca terjadinya longsor. 1. Laporkan kondisi ke petugas. Informasi dari warga sangat membantu dalam pendataan dan bantuan. Lapor jika ada korban, kerusakan, atau daerah terisolasi. Komunikasi sigap mempercepat pertolongan. Kedua, bantu evakuasi korban jika aman. Jika kita dalam keadaan selamat, bantu warga sekitar. Tapi, pastikan area sudah aman dari longsor susulan. Pertolongan pertama sangat penting di masa awal. Ketiga, bersihkan puing dengan hati-hati. Tanah bisa masih labil, jadi jangan bersihkan sendirian. Gunakan alat pelindung dan kerjasama dengan warga lain. Bersihkan secara bertahap dan aman. Keempat, mengungsi ke tempat yang aman. Jika rumah rusak atau lokasi masih rawan, tinggal sementara di pengungsian. Di sana ada bantuan makanan, tempat tinggal, dan medis. Tunggu informasi resmi sebelum kembali. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa membantu kita lebih siap menghadapi bencana longsor. Jangan lupa,
Lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari.